Salam bagi kita semua yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Firman Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran memerdekakan. Firman Tuhan di Ulangan 8 ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara dikasihi Tuhan, bangsa Israel ketika baru dilepaskan dari perbudakan Mesir sangat berpotensi untuk menjadi sombong. Bayangkan bangsa budak ini tiba-tiba mengalami kemerdekaan secara ajaib. Bukan hanya mengalami kemerdekaan, tetapi juga mereka melihat mujizat yang hebat terjadi. Mereka benar-benar menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat. 10 tulah yang menghantam Mesir pada waktu itu begitu fantastis. Ketika mereka juga menyaksikan laut terbelah dua, itu begitu menakjubkan. Belum lagi harta benda yang mereka peroleh ketika mereka meninggalkan Mesir, membuat bangsa ini kaya mendadak. Dan dalam keadaan seperti ini maka Tuhan melihat perlu untuk membentuk hati bangsa ini supaya tidak menjadi sombong. Maka apa yang terjadi, saudara? Maka Tuhan membawa bangsa itu ke padang gurun. Saudara dikasihi Tuhan, padang gurun adalah kondisi di mana kita sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Dan padang gurun ketika Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, maksud Tuhan bukan untuk membinasakan kita, tetapi untuk membentuk hati kita. Saudara dikasihi Tuhan, pandemi virus corona itu akan meninggalkan dampak yang sangat sulit bagi dunia ini. Dan semua orang memprediksi demikian. Tetapi saya secara pribadi sangat dihiburkan oleh satu firman Tuhan yang pernah berkata, sekali lagi aku akan menggoncangkan segala yang dapat digoncangkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat digoncangkan. Apa hal-hal yang Anda tahu yang tidak dapat digoncangkan? Hanya satu hal yang tidak bisa digoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak bisa digoncangkan. Saudara dikasihi Tuhan, maka ketika padang gurun diizinkan ada dalam kehidupan kita, mungkin pertanyaan muncul dalam setiap hati kita. Apa yang ada di padang gurun? Di padang gurun ada dua hal yang dikerjakan, sesuai dengan firman Tuhan yang baru kita dengarkan tadi, saudara. Pertama, Tuhan sedang merendahkan hati kita. Yang kedua, Tuhan mencoba hati kita, apakah kita taat. Maka mau tidak mau, harus diakui bahwa penderitaan itu efektif membentuk hati manusia. Tuhan tahu apa makhluk yang Dia ciptakan. Dia sangat paham hati dan pikiran manusia. Saudara dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kalau sampai sekarang Tuhan masih mau berurusan dengan hati kita, sebelum akhirnya Dia akan berurusan dengan jantung kita. Saudara, kita Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saat ini saya sedang belajar dari kisah Kain dan Habil tentang urusan menjaga hati. Saudara, Kain adalah menjadi pembunuh pertama di dunia. Ini sebenarnya bukan rekor yang baik, saudara. Kain membunuh adiknya Habil karena iri hati. Dia tidak berusaha menjaga hatinya, sehingga ia mendengar bisikan iblis. Dan ketika Tuhan menuntut pertanggungjawaban, dia hanya mampu menjawab, apakah aku penjaga adikku? Harusnya Kain ini harus menjadi seorang pelindung dan penganyum bagi keluarga. Tetapi ternyata Kain telah berubah menjadi seorang pembunuh. Oleh karena satu hal, dia tidak menjaga hatinya. Pertanyaan saudara, siapakah Kain? Kain adalah anak dari manusia pertama, Adam dan Hawa. Ketika manusia pertama itu diciptakan Tuhan dan ditempatkan di Taman Eden, Tuhan berfirman kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya,
pastilah engkau mati. Saudara, hukum Tuhan ini tegas. Perintah Tuhan jelas dan lugas. Firman itu berkata, kalau kau makan, pasti engkau mati. Tetapi apa yang terjadi, sudah? Hawa tidak taat karena dia tidak menjaga hatinya. Hawa tidak menjaga hatinya sehingga dia gagal menggunakan matanya. Dan Hawa juga tidak menjaga hatinya sehingga dia gagal menggunakan tangannya. Yang pada akhirnya, sudah, oleh karena Hawa tidak menjaga hatinya, maka dia gagal juga menggunakan mulutnya. Saudara, kalau kita mau belajar detail peristiwa ini, saudara, mungkin saudara bahwa Hawa awal-awalnya dia hanya ingin melihat sepintas buah itu. Ketika dia mungkin lewat dari dekat pohon itu, dia perhatikan pohon itu baik adanya. Dia berpikir buah ini adalah buah langka, gak mungkin ada duanya. Dan buah ini begitu istimewa sampai-sampai Tuhan melarang untuk memakan buah ini. Kalau dimakan pasti mati. Apalagi saudara, nama buah ini disebut sebagai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tadi hanya sepintas melihat, akhirnya karena sering melihat, dia mulai menikmati. Dia menikmati panorama, menikmati pemandangan, saudara. Diperhatikan semakin menarik hati. Dan apa yang terjadi berikutnya, saudara? Tadi hanya sekilas melihat, sekarang berani mendekati pohon itu. Dia lihat dari dekat. Kemudian tangannya terulur. Dia sentuh buah itu, saudara. Ketika dia sentuh, sudah, tidak terjadi apa-apa. Tuhan tidak tiba-tiba membentak dia ketika dia pegang buah itu. Semuanya seolah-olah diam. Kemudian makin berani, saudara. Tadi hanya menyentuh. Sekarang mulai raba, saudara. Pelan-pelan. Setelah dia raba, kemudian dia elus. Sampai akhirnya dia menggenggam buah itu dengan erat. Digenggam, saudara. Tidak terjadi apa-apa. Dan berikutnya, saudara, dia mulai putar buah itu. Dia putar ke kiri. Sambil dia nyanyi, putar ke kiri, he. Nona manis, putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis, he. Berikutnya, saudara, sekarang kanan, he. Nona manis, putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan, saudara. Dia putar, dan tetap manis, he. Gak ada teguran. Dan oleh karena buah itu terus-terusan diputar ke kiri dan ke kiri. Kemudian balik lagi ke kanan, dan terus ke kiri. Bolak-balik, yang namanya buah. Maka copotlah buah itu. Saudara dikasihi Tuhan. Sekarang buah itu sudah berada di tangan. Apa yang terjadi berikut? Tanggung, saudara. Mubazir kalau hanya dipegang. Maka sadar tidak sadar, saudara, dia mulai cium buah itu. Dia hirup aromanya dalam badan. Dan tidak sampai berhenti di situ. Dia mulai gigit akhirnya. Maka sekarang sebagian dari buah itu sudah berada di mulut. Sudah di mulut. Dia mulai kunyah pelan-pelan. Dan dia berkata dalam hati, kayak ada manis-manisnya. Saudara, sudah dikunyah, maka tinggal berlangsung sedikit lagi, saudara. Ditelan buah itu. Dan ketika buah itu sudah ditelan, saudara, maka sesungguhnya dia sudah memakan buah itu. Maka dosa masuk. Pelanggaran terjadi. Kutuk turun. Dan hukuman berlangsung, saudara. Dan manusia itu diusir dari Taman Eden. Jauh dari hadirat Tuhan. Dan apakah dosa dan segala akibatnya berhenti di situ? Tidak, saudara. No. Saudara, Kain dan Habil disebut beribadah kepada Tuhan.
Tetapi persembahan Kain ditolak sementara Tuhan berkenan kepada persembahan Habil adiknya. Kain tidak bisa menerima kenyataan. Dia iri hati kepada adiknya. Dan iri hati itu mulai menguasai hidupnya. Dia marah. Tetapi ketika kondisi itu ada, saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Dia tegur Kain. Di Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara dikasihi Tuhan. Kata muram dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani, ditulis dengan kata naufal. Dan kata naufal ini punya definisi. Yang pertama, to fall. Yang kedua, lie. Kemudian, be cast down. Dan foil. Dan kalau diterjemahkan, saudara, 4 definisi ini. To fall, lie, be cast down, fail. Artinya adalah wajah hancur-hancuran. Bandingkan dengan ayat berikutnya, ayat 7 bagian A-nya, saudara. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kembali, saudara, kata berseri dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata sehat. Dan definisinya adalah elevation, exaltation, dignity, loftiness. Dan kalau saya terjemahkan bebas, saudara, maka wajah sehat. Maka saudara, seolah-olah Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu hancur-hancuran? Apakah mukamu tidak akan sehat kalau engkau berbuat baik? Saudara, dikasihi Tuhan, jika hati baik, maka keadaan wajah kita juga akan menjadi baik. Dan jika hati kita sehat, maka wajah kita juga akan ikut sehat. Kalau kita mempunyai hati yang mulia, maka saudara, kemuliaan tidak akan bisa disembunyikan di wajah kita. Dan hati yang terang itu membuat wajah kita bercahaya. Saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa berhasil survive, melewati padang gurun kehidupan? Yesaya 32, 15-17. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, saya mau katakan, kita membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Tuhan dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu akan mengerjakan hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Yusuf berhasil melewati masa-masa sulit dalam hidupnya dan menjadi orang yang sangat sukses di Mesir. Kuncinya adalah Roh Tuhan ada pada dia. Gideon berhasil menumpas dan menghentikan penjajahan bangsa Midian. Rahasianya adalah karena Roh Tuhan berkuasa atas Gideon. Dan bagaimana Daud bisa menari di atas tantangan dan perjuangan hidup yang super berat? Maka kitab Mazmur memberitahukan, Roh Allah ada di dalam Daud. Saudara, Roh Tuhan juga berkuasa atas Nabi Elia, yang membuat Elia berkuasa dalam perkataan. Dia berkata bahwa tidak akan turun hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan apa yang dikatakan itu terjadi, saudara. Dan Nabi ini, saudara, mengimpartasikan roh itu 2 kali lipat kepada penerusnya Elisa. Dan Elisa melakukan mujizat lebih banyak dari yang dia lakukan. Saudara, dan ketika Roh Kudus memenuhi jemaat mula-mula, maka kemurahan Tuhan itu begitu menonjol dalam kehidupan jemaat pada waktu itu. Mereka mampu akhirnya menghadapi aniaya yang sangat berat. Dan mereka ternyata didapati mampu memikul salib dan menyangkal diri sebagai syarat untuk mengikut Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 32-35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun
yang kekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara dikasihi Tuhan. Dan akhirnya apa yang dialami oleh jemaat mula-mula? Suatu pola hidup jemaat yang dikehendaki dan diinginkan oleh Tuhan. Dan kata kuncinya adalah tidak ada seorang pun dari mereka yang berkekurangan. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena kehidupan daripada gereja mula-mula pada waktu itu sangat baik, saudara. Dan ini menakjubkan. Yang membuat saudara orang-orang mulai melihat bahwa ada Tuhan di dalam mereka. Mereka begitu solid, begitu unity saudara dalam hidup mereka. Mereka saling tolong-menolong, saudara. Dan kasih itu nyata pada jemaat mula-mula. Dan dunia melihat. Dan banyak orang mengikut mereka. Bahkan disebut bahwa sebagian besar imam-imam yang sangat fanatik dengan agama lama, saudara, itu mereka menggabungkan diri. Ada satu fenomena yang luar biasa sudah terjadi. Saudara dikasihi Tuhan. Tidak ada satu mereka yang mementingkan diri sendiri. Mereka hidup bukan untuk gua. Mereka hidup bukan untuk diri keluarga. Tapi saudara, mereka hidup untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara dikasihi Tuhan. Tantangan gereja yang paling berat yang akan dihadapi di akhir zaman adalah egoisme. Bukan aniaya, saudara. Kita mungkin lebih takut kepada aniaya. Tapi percaya, tantangan yang paling berat yang akan dihadapi oleh gereja di akhir zaman bukan aniaya, tapi adalah egoisme. Dan Tuhan Yesus pernah menubuatkan bahwa di akhir zaman masa-masa sulit itu akan ada. Di akhir zaman masa sukar itu akan tiba. Dan orang akan mencintai diri sendiri. Orang akan mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara dikasihi Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus akan memampukan kita hidup untuk menjadi berkat. Berkat bagi sesama. Ketika pola hidup kita menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus ada dalam diri kita, saudara, maka orang-orang tidak ragu, saudara, untuk mengikut Tuhan. Dan ketika kesulitan datang, saudara, masa-masa sukar itu tiba. Dan di sana juga Tuhan sedang menguji hati kita. Apakah kita hidup untuk diri sendiri? Saya berdoa supaya semua hamba-hamba Tuhan, semua jemaat, itu semuanya hidup untuk kerajaan Allah. Hidup untuk menjadi berkat bagi sesama. Kiranya damai sejahtera Kristus memelihara hati, akal dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati.